Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi sudah kita sebutkan yang terakhir apa? Tadi yang terakhir pembahasan kaidahnya apa kaidahnya? Yang paling utama dari mencari amal yang paling utama dan yang paling utama pada setiap amal. Mana yang lebih utama? Baca Quran dengan tadabbur atau baca Quran yang penting khatam? Tadabbur. Ada sebagian orang yang penting khatam. Sebulan sekali khatam. Tapi nggak pernah paham. Ada satu lagi dia per ayat dia tadabburi, dia pahami. Kata Ibnu Qayyim ini jauh lebih utama. Kenapa? Karena tujuan turunnya Al-Quran untuk ditadabburi. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Kaidah selanjutnya yang keberapa? Keenam. Yaitu mencari waktu-waktu yang utama untuk beramal. Mencari waktu-waktu yang utama untuk beramal, saudaraku. Dan amalan apa yang paling utama di waktu tersebut? Waktu-waktu yang utama untuk beramal itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Adapun yang setiap hari, yang pertama sepertiga malam terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Rasulullah SAW sabda, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita, Rabb kita turun ke langit dunia. Ketika sudah tersisa sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang saat ini memohon ampun kepadaku, aku pasti ampuni dia. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang saat ini minta kepadaku, pasti aku beri. Man yad'uni fa'astajibalah. Dan siapa yang berdoa di saat ini, aku ijabah doanya. Masya Allah. Maka saat itu berarti amalan yang paling utama adalah banyak bermunajat kepada Allah dan istighfar. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang setiap hari setelah subuh sampai matahari sedikit meninggi. Sampai waktu syuruk. Apa amalan yang paling utama saat itu? Zikir. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kebiasaannya setelah selesai subuh berzikir sampai matahari meninggi. Ketika matahari meninggi, apa amal yang paling utama? Mencari nafkah. Maka saat itu amal yang paling utama mencari nafkah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukurnya. Bukur itu di awal pagi. Iya. Kemudian setelah asar sampai maghrib, maka itu waktu yang utama juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Ya, waktu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, yang paling utama kita melakukan qailulah. Apa sih qailulah? Tidur siang. Tapi
Qailulah itu sebetulnya apa? Tidak mutlak harus tidur. Pokoknya istirahat. Baik tidur atau enggak tidur, yang penting saat itu istirahat saja. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Qailulah lah, karena setan itu tidak qailulah. Subhanallah, ada sebuah universitas di Inggris mempelajari tentang apa manfaat qailulah. Ternyata subhanallah mereka terkejut, Pak. Qailulah itu ternyata manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Ya. Menurut versi mereka, qailulah itu tidur siang bisa memanjangkan umur. Padahal sebetulnya memanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ya, mengurangi sel kanker, mengurangi stressing, dan banyak lain, Masya Allah. Itu memang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaan para sahabat qailulah itu sebelum duhur, kecuali di hari Jumat. Mereka lakukan qailulah setelah Jumatan. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, waktu yang utama seminggu sekali itu hari Jumat. Di hari apa? Jumat. Apa amal yang paling utama di hari Jumat? Bergegas menuju sholat Jumat. Kata Rasulullah SAW, man roha, siapa yang pergi menuju sholat Jumat di saat yang pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan ia berkorban dengan unta. Dan siapa yang pergi di waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, di saat yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban dengan kambing. Siapa yang berangkat Jumat di saat yang keberapa? Keempat, seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang berangkat di saat yang kelima, seakan-akan berkorban dengan sebutir telur. Ketika imam naik mimbar, maka malaikat mencatat buku, menutup buku catatannya dan mendengarkan khutbah. Pertanyaannya, Mas, saat yang pertama itu jam berapa? Ada yang tahu? Saat yang pertama itu jam berapa? Sebutkan dalam hadis, innalil jum'ah ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Berarti Pak, perhitungan saat ini sama dengan jam. Berarti saat yang pertama mundur aja 5 jam dari waktu zuhur. Kalau waktu zuhur jam 12, mundur 5 jam. Jam berapa tuh? Jam 7. Itu saat pertama. Antum Jumatan berangkat jam berapa, Mas? Berangkat setengah 12, setengah telur, Mas. Kita berangkat jam 11, masjid masih melompong. Wah, dapat unta nih, padahal telur. Itu, Pak. Iya, makanya Rasulullah menganjurkan kita untuk berlomba-lomba, berangkat sepagi mungkin menuju sholat apa? Jumat. Apa yang dilakukan? Memperbanyak sholat, zikir, sholat. Iya. Masya Allah, kalau Islam. Bahkan berangkat sholat Jumat saja, satu langkah kakinya kata Rasulullah lebih baik daripada sholat setahun dan berpuasa selama setahun. Itu satu langkahnya itu, Masya Allah, wajib. Iya, luar biasa.
Maka dari itulah Rasulullah mengatakan Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Sayyidnya hari adalah hari Jumat. Khairu yaumin tala'at alaih syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya hari Jumat. Tapi kenapa umat Islam ini ditakut-takuti dengan hari Jumat, Pak? Dalam artian kalau malam Jumat itu menakutkan. Apalagi malam Jumat Kliwon. Saya menilai ini sebetulnya propaganda, Pak. Kalau malam Minggu, wah, seakan-akan itu malam luar biasa. Malam Jumat seakan-akan itu malam menakutkan. Kalau saya pribadi menilai propaganda. Justru malam Jumat itu malam yang mulia. Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Bukan hari Ahad. Kalau hari Ahad, harinya siapa? Orang Nasrani. Hari Sabtu, harinya siapa? Orang Yahudi. Kita umat Islam harinya hari Jumat. Ya. Iya. Maka ketika kita datang hari Jumat, kita gembira dengan waktu yang utama ini dengan memperbanyak amal saleh. Iya. Saudaraku seiman. Kemudian di hari Jumat itu ada satu waktu, kata Rasulullah SAW, tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa, kecuali pasti diijabah. Khilaf para ulama kapan waktu tersebut. Pendapat yang paling kuat setelah di akhir waktu asar. Ya, di akhir-akhir waktu asar, Allahu a'lam. Kemudian yang setahun sekali, ini ada beberapa, Pak. Yang pertama bulan Ramadan. Ini semua sepakat ulama. Yang kedua bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan bulan-bulan haram? Ada hadiah enggak? Siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan haram? Itu tuh yang pakai kacamata. Apa? Ahsan, barakallahu fiik. Dan yang paling utama, akhi, 10 awal bulan Dzul Hijjah. 10 awal bulan Dzul Hijjah itu hari-hari yang luar biasa. Ya, kata Rasulullah, min ayyam al-amalus salihu fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh paling dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7. Kaidah yang ke-7. Yaitu kaidah yang berhubungan dengan ketika amal itu bertabrakan, Pak. Ketika amal itu saling bertabrakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika amal itu saling bertabrakan, yang harus kita lakukan adalah melihat hukumnya. Maka amal yang wajib lebih utama daripada amal yang sunnah. Maka jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah daripada apa? Yang wajib. Salah. Ya. Ada seorang ibu mengadu ke saya. Ustaz, saya kesel banget sama suami saya. Kenapa, Bu? Saya kalau sedang zikir pagi selalu digodain sama suami, Ustaz. Saya kan jadi kesel. Lagi zikir digodain.
Nah, saya bilang, Bu, zikir pagi hukumnya apa? Sunnah. Melayani suami hukumnya apa? Wajib. Nah, paham? Oh iya ya, betul juga ya kata dia. Nah, terkadang kalau tidak menghadirkan ini, mana yang lebih wajib, kita sering kali tertipu. Sering kali tertipu. Ada sahabat berkata, ya Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang sementara istriku pergi haji. Gimana? Ini sahabat dihadapkan dua-duanya wajib. Dia diwajibkan ikut perang, tapi masalahnya istrinya mau haji, nggak ada mahram. Maka suami wajib untuk menemui apa? Istrinya. Maka apa yang Rasulullah pilih, Pak? Idhab wa hujja ma'amra'atik. Pergilah, hajilah bersama istrimu. Banyak suami ketika istrinya mau haji, belum haji, udah mah kamu sendiri aja, aku sibuk kerja. Saya katakan dosa ente. Kewajiban kamu sebagai suami untuk menemani apa? Istri. Itu lebih besar daripada mencari apa? Nafkah saat itu. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini kita harus pintar-pintar, Pak. Kalau dua-duanya wajib, kita lihat mana yang harus didahulukan. Itu banyak faktor-faktornya, Pak. Dilihat dari manfaatnya, dilihat dari mana yang menimbulkan mudaratnya, dan yang lainnya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Mana yang lebih dahulukan? Fardu ain. Ada beberapa kajian, semuanya ustadz-ustadznya Masya Allah kompeten. Saya mau bingung, saya mau pilih yang mana ini. Banyak di antara kita pasti yang lebih memilih yang paling apa? Yang paling terkenal. Ya, yang paling apa? Yang paling terkenal. Salah. Yang kita pilih yang paling alim. Yang kedua, materinya apa? Yang satu tentang tauhid, yang satu tentang rumah tangga, yang satu tentang muamalah. Maka lihat, saya alhamdulillah sudah banyak belajar tauhid, tapi saya belum paham tentang masalah muamalah. Maka ambil yang muamalah. Itu yang paling utama. Tapi kalau antum kurang paham tentang tauhid, wajib ini dulu. Dahulukan, karena itu ilmu yang paling apa? Wajib. Itu ya akal Islam. Harus pintar-pintar kita memilih. Sehingga saat itu kita bisa mendapatkan amal yang lebih apa? Utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan suatu amal yang utama? Maka carilah amal lain yang senilai. Contoh, antum nggak mampu haji, nggak punya fulus, Ustaz, Masya Allah. Orang-orang pada pergi haji, aduh saya iri rasanya pengen haji, tapi saya nggak mampu. Caranya Pak, caranya adalah cari amalan yang senilai dengan haji. Ada fakir miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya pergi membawa pahala banyak banget. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Mereka bisa haji, kami enggak. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala syai'in in fa'altumu
tudrikuna man sabaqakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang kalau kalian amalkan dan rutinkan, kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian itu. Apa itu? Baca setiap selesai sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kalian lakukan ini, kalian akan bisa mengejar mereka. Wajib. Diamalin sama fakir miskin, Pak. Diam-diam, Pak. Rupanya orang kaya tahu, diamalin sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah. Hai Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami, hai Rasulullah. Rasulullah hanya tertawa dan berkata, Fadlullah yu'tihi man yasha. Makanya yang paling susah tuh ngalahin orang kaya yang soleh, Pak. Susah ngalahin mereka itu. Gimana? Mereka punya duit, kita enggak. Apalagi kalau udah soleh, kaya, berilmu lagi. Aduh, pusing gitu. Susah ngalahinnya, Pak. Susah, bener. Ya, makanya Rasulullah SAW sabda, Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang memang. Yang pertama siapa? Li'abdin ruziqa ilman wa malan. Yang pertama seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu dan harta. Sudahlah berilmu, kaya lagi. Bahwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Ia sambung silaturahim. Dan ia pun mengetahui hak yang ada pada hartanya. Apa kata Rasulullah tentang yang pertama ini? Fahuwa bi afdalil manazil. Ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Subhanallah. Sekarang antum gak bisa haji. Coba cari amalan yang Rasulullah kata Rasulullah, amalannya senilai haji. Contohnya apa? Dalam hadis riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan. Raja'a bi ajril hajj taman hajjatuh." Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang ke rumahnya membawa pahala haji sempurna hajinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum pergi ke majlis ta'lim. Di sana ada masjid. Diajarkan padanya ilmu. Tujuan kita berangkat ke sana untuk menuntut ilmu. Pulang bawa pahala haji. Hadisnya sahih, Pak. Luar biasa. Subhanallah. Nah ini, ya akal Islam, baik saya kira cukup sampai di sini. Naam. Nah Ustaz, jazakallahu khair. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang Ana akan bacakan, izin. Pertanyaan pertama dari Ikhwan, Ustaz. Bismillah. Ustaz, beberapa bulan lagi usia Ana 40 tahun. Ada kiat-kiat di usia 40 tahun agar tetap istiqomah di atas sunnah, dan mohon nasihatnya Ustadz, apa hukum menonton sepak bola? Apa? Menonton sepak bola, Ustadz. Menonton sepak bola. Nonton sepak bola. Tafadhol Ustadz. Akhi, umur 40 tahun adalah umur seorang laki-laki telah sampai pada puncak kedewasaan. Itu umur seorang laki-laki semakin matang akal pikirannya. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW diutus pada umur 40 tahun, bukan pada umur 20 tahun, 30 tahun. Karena 40 tahun itu kata para ulama puncak kematangan pikiran seorang laki-laki.
Karena kalau masih muda, biasanya Pak, akalnya seringkali kalah oleh emosinya. Kalau masih muda, biasanya semangatnya lebih ke depan daripada apa? Akal pikirannya, Pak. Makanya rata-rata yang masih muda emosinya lebih tinggi. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, rata-rata dia akan lebih dominan akalnya dibandingkan apa? Emosi. Ada dua hadis, yang pertama umur 40, yang kedua umur 60. Disebutkan dalam hadis tentang hadis yang umur 60 itu, ya a'dzarallahu li'abdin balagha 60 sanah. Allah memberikan uzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum balik juga kepada Allah, belum taubat juga kepada Allah, biasanya sih rata-rata susah taubatnya, Pak. Berat itu. Makanya berarti antara umur 40 tahun sampai 60 tahun ini umur yang rentan ini. Maka ketika umur 40 tahun kita sangat disyariatkan untuk banyak bersungguh-sungguh beribadah. Membiasakan ibadah. Karena umur seperti itu yang umur yang sudah menunjukkan akan kematangan dan kedewasaan. Maka kewajiban seorang yang sudah umur 40 tahun dia hendaknya lebih banyak sibuk dengan amalan saleh. Dengan kebaikan. Ya. Allahu a'lam. Nah. Adapun nonton bola, pertanyaannya satu. Apa manfaatnya nonton bola? Itu aja. Apa manfaatnya nonton bola? Nonton bola nambah keimanan enggak, Pak? Nambah ilmu enggak, Pak? Nambah faedah enggak, Pak? Kalau tim kesayangan antum menang, antum dapat duit nggak, Pak? Kalau tim kesayangan antum kalah, antum rugi nggak, Pak? Terus kalau nggak ada manfaatnya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam bagus, ya, tanda keislaman seseorang itu bagus, itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita masih sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maaf, keislaman kita belum bagus. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz izin bertanya, bagaimana keutamaannya jika kita ingin umroh bersama orang tua dan mertua, sedangkan untuk saat ini hanya mampu untuk berangkat berdua, suami dan istri, qadarullah. Sedangkan kami berdua belum pernah haji dan umroh, orang tua sudah berhaji. Amalan paling utama apakah pergi umroh berdua dahulu atau menunggu sampai cukup berumroh agar bisa berangkat bersama orang tua dan mertua? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau orang tua sama mertua udah pada haji, antum dulu. Iya. Mereka alhamdulillah sudah haji, otomatis sudah umroh dan yang lainnya. Bagi mereka sunnah. Antum belum umroh. Sebagian ulama mengatakan bahwa umroh pun juga hukumnya wajib. Seumur hidup sekali sebagaimana halnya apa? Haji. Memang khilaf para ulama tentang masalah ini. Iya. Maka dari itu, antum punya duit yang mencukupi sama istri, udah berangkatlah dulu antum. Ya, tidak perlu menunggu sampai nanti dapat uang buat sama orang tua dan mertua. Demikian. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana suka membaca zikir pagi dan petang sambil berkendara. Apakah diperbolehkan Ustaz? Ana takut kurang beradab terhadap Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Bukankah Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maka kalau antum berkendara sambil zikir pagi dan petang, enggak masalah. Ya. Kecuali kalau dia khawatirkan tabrakan. Tapi kalau enggak khawatir, bagus, Mas. Ya. Sebutkan dalam asar Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa orang yang berkendara, setan akan menggoda dia. Faqala syaitan taghanna. Ayo nyanyi. Iya. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari zikir kepada Allah. Maka tentu ketika kita menyetir itu, Pak, yang paling bagus adalah memperbanyak zikir. Di antaranya zikir pagi sore, murojaah Al-Quran, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Antum kalau nyetirnya sambil zikir itu nikmat, Pak. Itu pahala terus tuh selama perjalanan tuh. Apalagi kalau antum punya banyak hafalan Quran sambil macet-macetan murojaah. Ya, antum pasti akan ngarepin lagi kapan macetnya. Biar murojaahnya lebih banyak. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Di awal Ustaz mengatakan dalam firman Allah, masuklah kalian ke surga dengan amal-amal kalian. Pertanyaannya, bukankah seseorang masuk surga karena rahmat dari Allah? Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Betul. Dan antum diberikan oleh Allah kekuatan beramal adalah rahmat dari Allah. Karena Allah berikan antum rahmat, makanya antum dijadikan oleh Allah bisa beramal. Kalau Allah tidak rahmati antum, Allah tidak akan bantu antum beramal. Maka ketika antum diberikan oleh Allah rahmat, antum jadi bisa beramal soleh, bisa berzikir, bisa sholat, bisa khusyuk. Itu semua rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sabda, "Innakum la tadkhuluna al-jannah bi'amalikum." Kalian tidak masuk surga sebatas dengan amal kalian, tapi dengan karunia Allah dan rahmatnya. Tidak bertabrakan. Karena amal itu termasuk karunia dan rahmat Allah kepada seorang hamba. Bukan semata-mata dari si hamba, tapi Allah yang memberikan kemampuan kepada dia. Allahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, saya ingin lebih paham lagi tentang amalan jadi muazin lebih tinggi daripada menjadi imam sholat berjamaah. Juga amalan apa yang lebih utama saat diantara azan dan iqomah? Sholat apakah berdoa? Betul, memang muadzin lebih utama daripada imam atas pendapat yang rajih. Karena dalam masalah ini ada dua pendapat. Sebagian ulama merajihkan imam lebih utama. Dasarnya karena disyaratkan pada imam syarat-syarat yang berat. Seperti paling banyak hafalannya, paling berilmu tentang sunnah, paling dulu hijrah, paling dulu masuk Islam. Sedangkan itu tidak disyaratkan pada muadzin. Sebagian ulama mengatakan muadzin lebih utama. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang keutamaan muadzin jauh lebih banyak dibandingkan dengan keutamaan siapa? Imam. Iya. Yang jelas, baik imam maupun muadzin diberikan oleh Allah masing-masing keutamaan. Kalau memang mereka melakukannya dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan memang ya, adzan keutamanya agung, besar. Kata Rasulullah, lau
"Lau ta'lamuna ma fil adzan was-saffil awwal." Kalaulah kalian mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan dan saf yang pertama, dan kalian tidak bisa melakukan itu kecuali dengan cara mengundi, pasti kalian akan melakukan undian. Itu menunjukkan betapa besarnya apa? Adzan. Sebutkan dalam hadis, "Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun." Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat muadzin. Sebutkan dalam hadis, "Wala yasma'u mada sautil muadzin." Tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin, baik dia itu pohon, batu, dan yang lainnya, kecuali nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Sebutkan dalam hadis, "Man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah." Siapa yang menjadi muadzin selama 12 tahun, wajib dia masuk surga. Iya. Banyak keutamaannya Pak muadzin itu. Iya. Namun tentunya muadzin pun harus disyaratkan apa? Yang pertama, suaranya lantang. Jangan suaranya yang lemah, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mau bangun gimana? Bangun tambah tidur. Ya. Lantang muadzin tuh. Yang kedua, fasih. Tidak boleh salah. Ada sebagian muadzin itu cara mengucapkannya salah sehingga merubah makna. Syekh Utsaimin memberikan contoh. Contoh muadzin ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya dipanjangin, Pak. Kata beliau, akbar dengan ba yang dipanjangkan artinya gendang besar. Maka siapa yang mengucapkan seperti itu, kata Syekh Utsaimin apa? La yasihhu adzanuhu, tidak sah adzannya. Wajib diulangi. Syarat yang ketiga, muadzin itu harus amanah dan paham betul tentang waktu-waktu apa? Salat. Iya. Memang khilaf para ulama apakah muadzin disyaratkan harus balik atau ya, enggak masalah kalau masih anak-anak. Pendapat yang rajih boleh kalau dia sudah mumayyiz. Karena tujuan daripada azan adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Iya. Itu tentu fikih azan ada fikih tersendiri, Pak. Bagaimana cara azan, bagaimana azan ketika hujan, iya, dan yang lainnya. Nah. Amalan di antara azan iqamah, salat atau berdoa, Ustaz? Sebutkan dalam hadis, bainal azan wal iqamah rakaatan. Antara azan dan iqamah disyariatkan salat 2 rakaat. Nah, ketika antum salat 2 rakaat, antum berdoa saat sujud, maka antum sudah mengumpulkan 2 waktu yang utama. Karena doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Dan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah saat sujud. Maka Rasulullah mengatakan perbanyaklah berdoa saat sujud karena sangat dekat diijabah. Nah ini terkumpul 2 waktu utama. Antara azan dan qomat dan ketika sujud dalam sholat. Masya Allah. Ini jauh lebih didengar oleh Allah, Pak. Dibandingkan antum cuma berdoa. Iya, Allahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, karena waktu, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz izin bertanya. Tadi antum menyebutkan jika ada kerabat dan orang lain utamakan kerabat Ustaz. Dan jika punya seorang kakak yang berhutang, hutangnya belum dibayar, namun seringkali menambah hutang baru. Apakah kita harus menahan untuk tidak meminjamkan uang atau lebih baik dibantu? Syukran Ustaz. Kakaknya punya hutang. Ya, terus belum dibayar, minjem lagi.
belum dibayar udah pinjam lagi. Udah pinjam lagi. Kita lihat ini karena kebutuhan atau karena memang style dia seperti itu. Ada orang gayanya kayak gitu Pak, seneng utang. Karena apa? Karena gaya hidupnya tinggi. Pengen ini, pengen itu, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini kasihan, harus dikasih pelajaran. Ya. Bilang kepada dia, Kak, berhutang itu berat di sisi Allah. Sebab kalau hutang, nanti di hari kiamat dibayar pakai amal soleh. Ajarkan dia qanaah. Ajarkan dia supaya dia merasa cukup dengan yang ada. Kalau memang itu sudah jadi gaya hidup dia, Mas. Tapi kalau dia melakukan itu karena kebutuhan yang sifatnya memang primer, ya bantulah. Kasihan dia. Ya. Tentu antum yang lebih paham tentang keadaan kakak tersebut, ya. Wallahu a'lam.